kita memang dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak terlibat oleh perasaan-perasaan kita. Perasaan kita yang tadi disampaikan yang tidak senang ya. Jadi mungkin karena tekanan kerjaan, mungkin karena putus cinta dan lain sebagainya, karena beban kuliah, tetapi juga bisa perasaan yang menyenangkan. Karena memang perasaan ini kan timbul tenggelam ya. Jadi misalnya perasaan menyenangkan karena ketemu pacar. Justru dengan kita mengadakan pertemuan seperti ini, ya kemudian ini siang ini kita bakal ketemu dengan pacar. Kita bersama-sama menghadiri acara puja bakti kita bersama. Nah itu juga rasa senang, perasaan yang bahagia. Kemudian kalau kuliah, kemudian mendapatkan nilai yang bagus, ujiannya misalnya, ya waktu sebelum ujian memang kita tertekan dengan perasaan yang tidak nyaman. Tapi begitu ujian hasilnya keluar, kok menyenangkan juga ya. Kenapa? Karena hasilnya bagus. Kemudian juga dulunya belum punya pacar, stres. Tapi begitu sudah punya, ya happy-happy. Jadi ada perasaan tidak suka, tapi juga ada perasaan suka. Nah, di dalam Dhamma bukan hanya dua perasaan. Ada juga perasaan yang B saja. B saja alias biasa-biasa, netral. Bagaimana kuliah hari ini? B saja, biasa-biasa. Bagaimana pekerjaanmu? B saja. Lo kan bosmu galak banget. B saja. Waduh, gimana nih perasaan? Kamu dulu kan kepingin punya pacar. Sudah sekian lama nggak punya pacar, gimana perasaannya? B saja. Ya sama-sama lah, biasa. Begitu putus pacar. Wah, biasanya orang putus pacar kan sedih banget. Kamu kok B saja? Ya mau apa lagi? Yang dulu nggak punya pacar saya ya B saja. Terus punya pacar 3 bulan. Ya senang. Tapi habis itu nggak punya pacar. Karena sudah pisah. Ya kan kembali ke awal toh. Dulu dari kecil saya nggak punya pacar sampai umur 20 ya biasa saja, biasa-biasa, nggak ada problem. Sekarang kemudian saya punya pacar 3 bulan, lalu pisah, kenapa saya harus sedih? Kan hanya balik ke titik awal, ya mulai lagi kan untuk cari pacar yang baru, ya B saja lah. Nah, jadi perasaan ini ada 3, ada senang, ada tidak senang, ada yang netral, B saja. Nah, saudara-saudara, sekarang dari mana perasaan itu muncul? Perasaan itu kalau di dalam Dhamma munculnya adalah dari indria kita. Jadi kita mengenal ada 5 indria yang biasa kita ketahui waktu kita sekolah dulu. Atau mungkin hari ini Anda kuliah juga mungkin masih ada yang membahas hal itu. Maka kalau di Indonesia biasanya namanya panca indria. Ya, nah 5 indria kita. Ada penglihatan, pendengaran, penciuman, kemudian perasaan dengan lidah, kemudian juga dengan kulit. Ya, Mama kok pas anu Margo. Ada 5. Tetapi kalau di dalam Dhamma, kita bukan hanya 5 ini, masih ada 1 lagi yang disebut dengan pikiran. Nah, jadi kalau tadi problem perasaan-perasaan yang muncul tadi ada senang, susah, B, dan lain sebagainya, biasa-biasa saja, netral, itu semuanya hanya dari indria kita atau 6 ini. Jadi misalnya, kita menghadapi ujian, berat sekali. Nah ini, terus kita mikir-mikir, aduh ujiannya kenapa sulit sekali, hasilnya gimana, nanti kalau saya nggak lulus, kan jadi lebih lama lagi masa kuliah saya, dan lain sebagainya. Nah itu produk dari pikiran yang membuat kita stres.
Tapi begitu lihat hasilnya dengan mata, atau mendengar kabar teman kita mengatakan, kamu lulus loh, yang dulu kamu stres itu ternyata nilainya A loh kamu. Begitu mendengar atau melihat, wow, senang banget. Nah, atau B saja. Itu sebetulnya hanya karena indria kita yang dipermainkan. Jadi semua yang masuk dari indria-indria ini diolah oleh pikiran, itu yang menimbulkan perasaan. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu nih, perasaan tadi munculnya ada senang, tidak senang, dan B saja, netral atau N, ya. Kemudian sumbernya adalah dari indria kita. Kadang-kadang kita, kalau mungkin Anda di dalam ruangan, ya, kemudian di kelas ini kalau saya lihat ada kelas, nah kemudian kita merasa kedinginan. Waduh, saya pas bajunya nggak terlalu tebal, sekarang kedinginan. Waduh, rasanya nggak suka. Ya, ini karena timbul dari indria badan kita. Tapi bisa juga dengan dingin itu kita malah happy. Aduh, tadi di luar panas banget, gerah sekali. Sekarang begitu masuk ruangan, enak, sejuk. Menjadi senang dari kulit kita. Atau ya B saja, biasa. Di luar ya begitu, di dalam begini ya biasa, B saja. Nah, itu kulit. Belum lagi kalau kita menikmati makanan tertentu, bisa seneng, tidak seneng, ini kan juga dari lidah, kemudian juga membaui, ya. Nah, teman kita di sebelah kita, kok baunya harum? Wah, senang. Kok baunya kurang harum? Merasa tidak nyaman. Kemudian baunya harum atau tidak harum? Kita B saja. Itu semua adalah permainan pikiran kita yang mengolah data dari indria. Ya, 6 indria ini bermain karena kita misalnya nggak lihat apa-apa, kita nggak dengar apa-apa. Misalnya kalau kita sedang latihan meditasi misalnya, kita nggak mendengar, nggak merasakan, nggak apa-apa, tapi pikiran masih bisa muncul yang aneh-aneh. Aduh, besok mau kemana nih? Waduh, besok sudah hari Senin lagi nih. Bakal saya banyak beban kerjaan lagi. Muncul pikiran stres, muncul pikiran bahagia, muncul pikiran netral. Padahal kita duduk diem, tapi bisa muncul perasaan-perasaan itu. Nah, ini sumber dari munculnya perasaan tadi, yaitu kontaknya indria dan diolah oleh pikiran. Nah, dari kontak indria dan pengolahan pikiran itu muncullah yang tadi disebut oleh Saudara Margo, dan kita juga mengalami semua, yaitu pengalaman perasaan yang tak terhingga. Nah, sekarang kita sebagai umat Buddha, apakah kita mau diombang-ambingkan perasaan seperti itu? Kalau kita mau pagi, aduh aku bawaannya kok emosi banget ya, langsung dar ngomel-ngomel sama orang-orang. Terus sebentar siang, aduh sudah lega, sudah ngomeli banyak orang, ketawa-ketawa. Kemudian nanti yang diomeli tadi, hai, gimana kamu tadi pengalamannya saya omeli? Apa kita mau seperti itu? Karena orang lain akan melihat, wah, kamu kok moody banget ya. Tadi pagi ngomel-ngomel aku nggak salah apa-apa, tahu-tahu sekarang, aku masih gregetan, kamu omelin, aku masih sakit hati, kamu omelin, kamu malah sekarang ngajak ketawa-ketawa, dan lain sebagainya. Ya aku sudah senang, soalnya aku sudah berhasil ngomel-ngomel, sudah puas. Loh, jadi aku kotak sampah kamu ya, kamu beban di pikiranmu, kamu lemparkan ke saya dong. Nah, jadi kita lalu jadi moody seperti itu. Kemudian kalau sekarang diajak teman-teman santai-santai dan lain sebagainya, kemudian kita ya malah sedih karena kebawa pikiran kita yang tidak enak.
dan lain sebagainya. Jadi membuat teman-teman kita ini tidak nyaman. Nah, apakah kita mau seperti itu? Kalau kita ingin mengendalikan pikiran kita, mengendalikan perasaan kita, yang bersumber sebetulnya dari pengolahan pikiran setelah menerima objek-objek indera kita itu, maka kita harus mulai dengan mengenali perasaan kita dulu. Jadi kita kenali dulu. Oh, ini perasaan senang. Oh, ini perasaan tidak suka. Oh, ini netral. Kita mulai dari pengenalan itu dulu. Perasaan tidak senang itu banyak sekali ya. Tak bisa disebutkan satu persatu di sini. Misalnya kemarahan, kejengkelan, kekecewaan, kecemasan. Itu kelompok dari ketidaksukaan. Kemudian kelompok suka, ini juga bermacam-macam. Ya, jadi ada ada suka karena ada cinta ya tadi yang disebut jatuh cinta, kemudian merasa senang ketika mendapatkan hasil nilai ujian yang bagus dan lain sebagainya. Ini senang, ini juga banyak sekali. Ya, senang dengan makanan tertentu, misalnya senang dengan udara tertentu, senang dengan musik tertentu, senang dengan mungkin pemandangan tertentu dan lain sebagainya. Kemudian netral. Netral ini juga apa saja objek indera kita ya cuek lah. Sebetulnya netral di sini ini bukan berarti batin sudah seimbang, tetapi sebetulnya cuek lah. Apa sih? Cuman gitu aja. Cuman punya pacar aja seneng. Apa sih? Cuman gitu aja. Kenapa sih putus cinta juga susah? Segitu aja. B saja. Itu sebetulnya dasarnya netralnya ini adalah karena cuek. Jadi acuh, nggak mau tahu. Nanti beda dengan netral di dalam Dhamma yang sebetulnya nanti kita akan bahas ini adalah netral di dalam Dhamma ini ketika batin bisa kita kendalikan. Bukan karena cuek, bukan karena ketamaan, jadi seneng, waduh happy banget aku, itu tamak sebetulnya. Jadi, waduh aku ingin ngulang lagi, aku pengen ketemu lagi karena aku punya pacar sudah seneng, maka aku pengen ngulang lagi, ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi. Aku dapat nilai ujian yang bagus, aku pengen dapat lagi. Aku punya gaji yang besar, aku pengen lagi. Aku punya makanan yang enak, aku pengen lagi. Kesenangan itu di dalam Dhamma dinilai berawal dari ketamaan kita. Kemudian kalau tidak senang, itu sebetulnya karena kebencian kita, yaitu keinginan yang tidak tercapai. Aku ingin nilainya bagus, hasilnya kok jelek. Nah, ini keinginan tidak tercapai. Jengkel, stres, cemas. Kemudian, kalau yang B saja itu, siapa saja aku nggak mau pusing, dah. Yang penting hidupku begini. Nah, sekarang di dalam Dhamma, 3 perasaan ini sebetulnya menunjukkan bahwa kita belum bisa mengendalikan diri, belum bisa mengendalikan pikiran kita. Kalau kita ingin mengendalikan pikiran kita, maka dimulai dengan mengetahui dulu bahwa saya punya rasa senang, saya punya rasa tidak senang, dan saya punya rasa netral. Kita mulai dari situ dulu. Jadi ada, wah gimana nih nilai ujiannya? Ya, senang sih. Nah, kita sudah mulai sadar, ini ada perasaan senang. Aduh, ujianku kok gagal ya? Aduh, pengen nangis aku. Inilah perasaan yang tidak senang. Kita kenali dulu itu. Kemudian
aduh, ujianku gagal. Biarin aja. Toh yang bayar juga orang tua saya, nanti lama kuliah, ya nggak apa-apa, biarin aja. Nah, enggak, kamu enggak sedih? Enggak. Kamu yang nggak enggak juga, atau yang bayar juga orang tua. Nah, ini kita lalu kenali, ini perasaan biasa saja. Ini sebetulnya berasal dari kecuekan kita, keacuhan kita, ketidakmau tahuan kita. Kalau sudah demikian, saudara, kita kemudian lalu berusaha selalu sadar setiap saat ini. Begitu muncul, kita sadari. Begitu muncul, kita sadari, kita amati, sambil kita sering bertanya pada diri sendiri, saat ini saya sedang merasakan apa? Karena kita berbicara tentang embracing our feelings, jadi bagaimana kita memahami, merangkul perasaan kita, maka sekarang kita biasanya bertanya, saat ini saya merasakan apa ya? Oh, rasa netral, rasa B saja, oh, rasa senang, rasa tidak senang, itu kita sadari terus. Kalau ini sudah kita sadari terus-terusan, saat ini saya merasakan apa, saat ini saya merasakan apa, saat ini saya merasakan apa, kemudian kita pada tahap selanjutnya pemahaman pada gerak-gerik pikiran kita sebagai penyebab dari perasaan tersebut. Wah, ini perasaan senang, perasaan senang. Kemudian, kalau kecepatan kesadaran ini meningkat, maka kita bisa melanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu, kenapa senang? Senang ini karena keinginan saya tercapai. Saya ingin nilai bagus, muncullah nilai bagus, saya senang. Saya ingin punya pacar, datang kesempatan mendapatkan pacar, saya senang. Saya ingin pekerjaan yang nyaman, gaji yang besar, saya memperoleh kesempatan itu, saya senang. Berarti senang ini, perasaan ini timbul dari pikiran saya. Timbul dari keinginan saya. Perasaan tidak senang muncul, saya sadari perasaan tidak senang, saya sadari perasaan tidak senang. Itu terus yang kita lakukan, kemudian pada satu ketika kesadaran kita meningkat, kita bisa bertanya, kenapa muncul perasaan tidak senang ya? Oh, ternyata saya tidak senang itu karena keinginan saya yang tidak tercapai. Nilai ujian pengen bagus tidak bisa, mendapat pekerjaan yang layak ternyata saya tidak mendapatkan, mempertahankan pacaran ternyata saya tidak bisa, ini yang muncul tidak senang. Ternyata dari pikiran saya. Pikiran saya yaitu keinginan yang tidak tercapai. Nah sekarang kalau B saja gimana ini? Saya juga sadari B saja, B saja, B saja. Sebetulnya itu muncul juga dari bentuk pikiran yang berdasarkan ketidaktahuan, kegelapan batin, cuek, acuh. Oh. Nah, kita kemudian lebih memahami itu. Ketika kita tahap awal ini sudah kita lewati, yaitu mengenali perasaan senang, tidak senang, dan kemudian B saja, biasa saja. Kemudian kita masuk ke yang lebih dalam, ke level berikutnya, bahwa semua perasaan itu berasal dari pikiran. Semua yang ada di dalam pikiran ternyata adalah berisi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Maka kemudian yang lebih dalam dari itu lagi, maka kita kemudian menyadari hidup setiap saat.
sadar, kalau tadi sadar sedang merasakan sesuatu dari semua indera kita, kemudian makin ke dalam, sadar kita sedang berpikir sesuatu yang menyebabkan perasaan itu, kemudian lebih mendalam lagi, sadar bahwa semua itu hanya digerakkan oleh ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin kita. Kalau sudah menyadari itu yang lebih dalam lagi, maka kemudian kita sadar segala sesuatu yang kita pikirkan, semua itu hanya diombang-ambingkan oleh dimensi waktu. Pikiran kita yang dimakan oleh dimensi waktu, dipengaruhi oleh dimensi waktu, yaitu masa lalu dan masa depan. Keinginan yang tidak tercapai di masa lalu, jadi saya dulu punya keinginan, tadi saya punya keinginan, kemarin saya punya keinginan, dulu saya punya keinginan, tidak tercapai di masa sekarang, timbullah perasaan yang tidak nyaman itu. Keinginan-keinginan saya di masa depan, nanti di masa depan saya akan begini, saya akan begitu. Kalau kita kemudian terjebak dengan keinginan itu, maka kadang keinginan yang seolah-olah di masa depan bisa kita rasakan, muncullah kebahagiaan. Tapi sebaliknya kalau kita cemas dengan masa depan, muncullah kegelisahan. Kalau demikian, kita ini hanya diombang-ambingkan dengan masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan. Itu yang menimbulkan pikiran dengan keinginan yang berisi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Itu yang mewujudkan perasaan-perasaan yang nyaman, tidak nyaman, dan yang B saja. Nah, sekarang, kalau kita sudah masuk ke level yang lebih dalam lagi tadi, maka kita kemudian bukan hanya menyadari perasaan saya saat ini apa, tapi adalah kita menyadari saat ini saya sedang apa. Saat ini saya sedang melakukan apa, saat ini saya sedang merasakan apa, saat ini saya sedang berbicara apa, dan yang paling penting, saat ini saya sedang berpikir apa. Karena pikiran ini pelopor segalanya. Pikiran ini yang menimbulkan perasaan yang muncul dan tenggelam. Perasaan yang senang dan tidak senang itu tadi. Kemudian kita lalu sadar, oh saat ini saya sedang jalan. Timbul rasa nyaman. Lalu disadari, kenapa nyaman? Karena sesuai dengan keinginan saya. Saat ini, keinginan saya yang tadi waktu di rumah tercapai. Loh, saat ini kan saya sedang jalan. Tadi saya pernah mengalami, saya pernah terjadi, saya tadi pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Yang tadi hanya pengalaman, hanya untuk belajar. Tapi yang sekarang inilah kenyataan. Aduh, nanti kalau saya jalan ketemu si A yang saya nggak sukai bagaimana? Itu kan nanti. Itu memang perasaan yang tidak menyenangkan ketemu dengan si A. Kenapa? Karena sumbernya dari pikiran yang ingat bahwa si A mungkin hari ini akan ada di sana. Karena biasanya minggu-minggu yang sebelumnya dia juga di sana. Aku kemungkinan akan ketemu dengan si A. Itu perasaan yang tidak menyenangkan yang muncul dari pikiran kita sendiri. Kemudian kita lalu renungkan, memang mungkin akan terjadi, tapi kan belum tentu terjadi. Yang akan datang, itu aku akan hidup, tapi belum tentu hidup. Itu hanya dijadikan pedoman, karena saat inilah kenyataan, kita mempersiapkan yang terbaik saat ini. Kalau saya siap bertemu dengan dia, maka saya cuek aja, saya akan ke sana.
Paling dia duduk di sana, aku duduk di tempat lain. Dia mau lihat saya belok ke jalan yang berbeda. Saya sudah siap mental dengan cara itu. Kenapa? Dengan mengetahui ataupun melihat yang akan datang itu, mempertimbangkan yang akan datang, tidak terjebak dengan yang akan datang, tapi menjadikan yang akan datang itu sebagai persiapan untuk saat ini, maka batin saya menjadi tenang. Jadi masa lalu bukan kita abaikan, karena itu tetap pelajaran. Untuk saat ini diperbaiki, kalau jelek, ditingkatkan kalau baik. Masa depan bukan untuk ditakuti, tapi dijadikan persiapan untuk perbaikan saat ini. Yang menakutkan di masa depan, kita mulai saat ini melangkah yang terbaik, supaya di masa depan, kalau kejadian itu muncul, tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Kalau di masa depan itu ada yang menyenangkan, kita mulai saat ini untuk mempersiapkan. Supaya di masa depan, kalau hal itu muncul, lebih menyenangkan daripada yang kita alami ataupun yang kita pikirkan. Nah, dengan cara kita sadar setiap saat ini bahwa hidup itu adalah saat ini, maka perasaan apapun juga kita tidak gampang dipermainkan. Pikiran apapun juga kita tidak gampang dipermainkan. Karena kita sadar saat inilah yang hidup. Tadi pernah hidup tapi sudah tidak hidup. Nanti akan hidup tapi belum tentu hidup. Inilah saat ini kita hidup. Kita hanya selalu sadar saja setiap saat. Dengan cara begitu, saudara, maka embracing our feelings ini bukan hanya sekedar kita memahami perasaan kita, tapi kemudian kita lebih bisa menerima diri kita ini sebagaimana adanya. Bahwa saya punya rasa senang dan tidak senang dan netral, yang semua itu berasal dari pikiran, dan pikiran ini ternyata dipermainkan oleh ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Dan kalau kita kemudian sadar setiap saat, ternyata semua itu hanya berbicara tentang dimensi waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, sehingga begitu kita menyadari saat ini sedang apa, yang kita latih dengan meditasi yang tadi disampaikan, yaitu sadar saat ini sedang bernafas masuk dan keluar misalnya, sebetulnya itu adalah awal kita menyadari pikiran kita, perasaan kita, dan apa saja yang kita terima dengan indria kita, 6 indria tersebut, maka batin kita menjadi tenang, seimbang, bukan hanya B saja, tetapi menjadi tenang, seimbang, tidak tergoyahkan untuk timbul dan tenggelamnya perasaan. Embracing our feelings sesungguhnya menjadi satu dasar untuk mengenali diri sendiri, menjadi batin yang tenang, seimbang di dalam Dharma.